Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustaz Lili, alhamdulillah saya diberi kesempatan di malam hari ini ya untuk kita bisa sharing bersama, belajar bersama mengenai barangkali temanya kita adalah tema seputar harian, tapi ketika memang tidak biasa kita kupas bareng-bareng, kadang-kadang kita sebagai orang tua itu sempat lupa atau sempat hilaf ya. Jadi meskipun temanya tema ringan, tapi ketika tidak kita asah juga akhirnya kita sendiri merasa ada kekhilafan sendiri karena melupakan tema-tema yang ringan tersebut. Untuk kali ini barangkali tema kita adalah waktu kita bisa ngobrol dengan anak-anak itu yang seperti apa gitu ya. Sebelumnya barangkali saya ingin membacakan dulu kitab Allah ya, firman Allah di surat At-Tahrim ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syiddatul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan, dan Allah selalu mengerjakan ya, dan apa yang Dia perintahkan itu selalu mereka kerjakan para malaikat tersebut. Masya Allah, luar biasa. Dan ini mengandung pesan buat kita semuanya selaku para orang tua. Barangkali ketika diberikan amanah kepada kita tentang anak-anak kita, itu kita punya kewajiban untuk menjaga diri kita maupun keluarga kita supaya terbebas dari api neraka yang panasnya. Masya Allah, yang subhanallah ya, di situ juga disampaikan penjaganya malaikat yang keras, yang kasar, bahan bakarnya saja dari batu. Naudzubillah summa naudzubillah. Semoga kita semua nanti bisa terbebas di neraka dan bisa ketemu bersama, reuni bersama dengan keluarga di surganya Allah SWT. Kemudian barangkali di malam hari ini terkait dengan tema kita mengenai bagaimana ngobrol atau waktu ngobrol dengan anak-anak kita. Mungkin sebelumnya saya ingin menanyakan dulu Ustadz, kira-kira terakhir ngobrol secara berkualitas dengan Putri kapan Ustaz? Ya, Bari. Masya Allah. Ya, ini sebuah kenikmatan tersendiri yang kita bisa ngobrol dengan anak-anak kita, bisa setiap hari secara berkualitas. Itu sebuah rasa kesyukuran ya, nikmat yang luar biasa. Karena banyak di dunia luar, di luaran kita itu banyak yang ketika mau ngobrol saja mencari celah-celah waktu antara ananda dengan sang orang tua itu sangat-sangat sulit ya. Mungkin yang LDR jadi susah dengan anaknya secara berkualitas, meskipun mungkin bisa secara dunia maya, mungkin bisa video call dan sebagainya bisa, tetapi ketika dengan secara sentuhan hati, secara fisik dan sebagainya, itu ada di luar sana yang memang sulit mencari waktu seperti itu. Dan ini sesuatu yang sangat penting ketika orang tua bisa ngobrol dengan anak-anak kita. Barangkali sedikit sebelumnya saya menyampaikan dulu mengenai betapa pentingnya kita berkomunikasi, kita ngobrol asik dengan anak-anak kita. Mungkin ini terjadi di sebuah cerita gitu ya Ustadz ya. Suatu ketika ada seorang anak yang masih kecil, usia TK. Kemudian dia pulang membawa selembar kertas, di situ hasil mewarnai sang anak tersebut. Dengan senangnya sang anak tadi membawa selembar kertas tadi sambil dicangking di tangannya, itu dibawa untuk disampaikan kepada orang tuanya. Sampai rumah dia mengatakan, berseru dengan maksud wah dia nanti akan mendapat pujian, ekspresi yang luar biasa dari uminya, dari bundanya. Begitu sampai di rumah dia mengatakan, Umi, ini loh aku bawa selembar kertas, ini tadi hasil mewarnaiku. Bagus ya Umi. Apa yang dia harapkan ternyata di luar dugaan. Jadi ketika sang uminya, bundanya membaca, melihat gambar mewarnai tadi, uminya terkejut bukan main dan lantas secara refleks mungkin ya spontan dia mengatakan, apa ini nak? Gambar daun kok warnanya coklat. Coba ketika seperti itu dikatakan kepada sang anak, yang terjadi kepada anak justru tidak merasa
senang karena diapresiasi atau dihargai, tapi sebaliknya sang anak langsung merasa shock, merasa down, dan dia merasa wah gambarku berarti jelek. Coba ketika kita flashback, kita putar kembali beberapa menit yang lalu ketika kita atau ibunya tadi mengatakan, Masya Allah nak, gambarnya kok daunnya warna coklat ya. Kenapa ini ya? Bagus sebenarnya, tapi warnanya coklat kenapa ya nak ya? Coba ketika kita berpikir ulang menanyakannya, tidak langsung berkomentar gambar daun kok coklat, ya itu nggak benar. Nah, tapi ketika kita ubah pertanyaannya, Masya Allah ini gambar daunnya coklat, ada apa ya nak? Kita mencoba menggali biar anak juga menjawab. Ternyata jawaban sang anak adalah, iya Umi, ini tuh gambar daun-daunnya coklat karena kemaraunya panjang sekali, nggak ada hujan, jadi semuanya daun-daunnya jadi coklat. Nah ini ketika flashback pertanyaan yang ada kita ganti seperti itu, justru sang anak merasa, oh iya ini dihargai, saya dihargai. Ternyata anak-anak justru berpikirnya kritis, dia bisa visioner sampai berpikir tentang kemarau, dia bisa belajar dari itu. Nah ini kan bagian dari kadang-kadang kekhilafan kita atau tanpa pengetahuan kita dan tidak kita sadari bahwasanya apa yang kita ucapkan pada anak-anak itu justru membuat anak-anak kita down ya, dan justru membuat anak-anak kita tidak menjadi tahu diapresiasi karena orang tua sendiri tidak bisa mengomunikasikan dengan benar. Nah ini maka betapa pentingnya kita punya waktu untuk bisa berkomunikasi, bisa ngobrol asik dengan anak-anak kita. Barangkali juga ada satu kisah, ini justru saya menceritakan kondisi saya sendiri Ustadz. Ketika anak pertama saya, karena tadi di awal sudah disampaikan putra saya banyak dan mungkin masih tambah lagi barangkali karena banyak rezeki tadi ya di awal sudah dikatakan Ustadz Lili. Ketika anak pertama sudah gede ya, sudah SD kelas atas, dan saya merasa saat itu wah ini sudah dewasa, sudah gede, maksudnya sudah punya adik 3, otomatis yang kita perhatikan sebagai orang tua itu justru mungkin adik-adiknya, dan kita menganggap kakaknya yang pertama itu sudah besar. Tapi ternyata ketika sesekali saya itu sempat ke kamarnya, kemudian sempat membaca buku-buku dia, buku tulisnya, di situ sempat saya merasa kayak tertampar gitu Tat. Jadi ketika membaca satu lembar buku di dalamnya itu, satu lembar kertas dalam buku itu tertulis, Umiku sekarang nggak kayak dulu, aku tidak sering diajak ngobrol, Umiku sudah sibuk dengan adik-adikku. Masya Allah, begitu saya membaca seperti itu rasanya seperti tertampar. Ya Allah, ketika yang saya rasakan anak saya sudah besar, dia sudah menjadi seorang kakak untuk pengayom adik-adiknya, ternyata ini sebuah anggapan yang sangat keliru. Sebesar apapun anak kita, usia putra kita, ternyata dia juga perlu sentuhan obrolan dari sang uminya atau sang abinya. Hingga ketika saat dia pulang, waktu itu masih sekolah, saat dia pulang sorenya yaitu saya luangkan waktu untuk, Kak, Mas, nanti kita ngobrol ya, Umi mau cerita sama Mas. Akhirnya satu malam itu Ustaz, saya di kamar dia, kita satu bantal berbaring berdua di kamarnya. Sampai semalam itu kita cerita berdua mengalir. Akhirnya semua yang dia rasakan itu dia mengalir cerita. Ya Allah, berarti selama ini saya sangat-sangat keliru. Ini kan bagian dari yang tidak kita sadari Ustaz. Maka betapa penting ketika kita tadi menganggap, wah anak saya sudah gede, dia sudah bisa berpikir sendiri, sudah punya adik-adiknya, sementara kita melalaikan dia, kita lebih banyak fokus ke adik-adiknya. Sementara ternyata di dalam hati adik kakaknya tadi juga merasa butuh untuk kita ajak ngobrol dan diskusi. Nah ini maka penting sekali adanya komunikasi, obrolan kita antara orang tua dengan anak-anak kita. Mungkin ini sekedar prolognya ya. Iya, Masya Allah. Sebenarnya setiap waktu itu ketika memang ada kesempatan antara orang tua dengan anak itu waktu yang baik. Hanya saja barangkali untuk tipe-tipe orang tua tertentu ya, itu memang dia butuh waktu-waktu khusus. Akan tetapi secara contoh yang diberikan, yang disampaikan Rasulullah itu kita bisa mengambil contohnya ya. Waktu-waktu kapan yang tepat saat beliau mungkin memberi nasihat kepada anak-anak kecil itu juga dicontohkan, dan insya Allah mau saya kupas di sini ya. Barangkali ketika pertama diawali saat ananda kita belum lahir, itu peran utama ada pada orang tua. Mungkin saat kandungan, masih di dalam kandungan itu sebenarnya sudah mulai diajak berkomunikasi. Ketika ruh sudah ditiupkan, barangkali di situ kita sebagai orang tua itu bisa berperan mengajak komunikasi kepada anak-anak kita sambil ngelus-ngelus perut ya. Mungkin nanti minta bantuan suami juga ikut mengelus-elus kandungan istrinya. Itu di situ ada komunikasi
yang sudah mulai dipahami oleh sang balita ketika masih di dalam kandungan ya. Kemudian saat lahir pun ketika kita menimang, nah ini ada yang unik dengan istilah menimang ya. Karena ternyata di pedesaan itu banyak sekali. Nah, konsep ngudang atau menimang bayi itu sebenarnya ada pembelajaran kita berkomunikasi yang asik itu dimulai juga dari situ. Jadi ketika mau menimang bayi, ngudang bayi kan kadang ada orang-orang Jawa itu mengudang bayi anaknya sendiri ketika masih bayi dengan kata-kata anak sapa kowe. Lah itu kalau misalkan bayi itu bisa bicara, dia akan protes loh. Berarti aku bukan anaknya Abi Umi nih. Masuk ditanya anak sapa to kowe. Ini kan sebenarnya juga nggak masuk akal juga. Dan itu akhirnya kok jadi sebuah kesalahan kolektif. Akhirnya mbah-mbah juga banyak yang ngudangnya seperti itu. Bahkan ada juga ini Ustadz di tempat saya itu kan sudah jelas anaknya Abi Uminya kok masih ditanya anak sopo. Ini yang mau saya sampaikan di daerah saya itu ada Ustadz. Ketika saya di dalam rumah tiba-tiba terdengar ada suara apa namanya, kayak yang saya juga awalnya itu bingung. Suaranya itu tong dudu black dudu tong. Nah itu saya akhirnya satu sisi ini suara apa kok saya baru dengar. Suaranya kok ada iramanya tong dudu black dudu tong. Itu akhirnya saya keluar. Apa Ustaz yang terjadi? Di situ ada seorang nenek yang dia ngudang cucunya, digendong cucunya sambil ngudangnya seperti itu. Ya udah jelas tong ya dudu black ya dudu tong. Maksudnya kan sama-sama kita juga sama-sama mengeluarkan sebuah kosakata, kalimat-kalimat yang utama. Kenapa kita tidak pilih kalimat-kalimat yang baik? Karena memang ngudang itu kan sesuatu yang terus-menerus disampaikan ke anak kita, terus-menerus didengar oleh anak-anak kita. Tapi kenapa kalimat-kalimat yang kita ucapkan justru yang tidak bermakna? Mending diganti, bisa saja dengan sholawatan atau dengan istilah-istilah anak solih nak, pinter ngaji nak, rajin sholat. Nah dengan irama-irama yang asik itu kan juga bisa. Ketika memang kudangan menimang kan memang itu terus menerus diserap anak. Kalau tadi sekedar anak sapa to kuwi, apa tong dudu black dudu tong itu kan nggak ada maknanya itu ya. Jadi mending sekarang ya kita ubah. Kita ubah dari sisi menimang saja, kita ganti dengan kalimat-kalimat yang memang bermakna, yang bisa diterima anak, yang mau tidak mau setiap hari akan diserap oleh memori otak anak. Jadi memang itu sudah mulai kita sampaikan. Dan ini berhubungan juga ketika katanya konon di sebuah penelitian itu ada yang mengatakan kalau perempuan itu setiap hari kosakatanya lebih dari 21.000, sementara laki-laki dengan 7.000 kosakata, sehingga lebih banyak hampir 3 kali lipatnya ibu itu kosakatanya lebih banyak. Saya jadi ingat Ustadz Salim Afilah yang mengatakan ketika seorang istri, seorang perempuan diberikan kesempatan bisa bersuara sehari semalam itu 21.000, ya gunakan dengan sebaik-baiknya. Kecerewetan istri itu ya gunakan seperti itu. Salah satunya ngutang anak, ya jadi ibu juga ngutang anak dengan baik. Cerewet untuk mengingatkan anak itu mengalihkan potensi yang kita miliki untuk hal-hal yang positif. Ini kalau saya ingat Ustadz Salim Afilah kan mengatakan seperti itu. Kemudian kalau Rasulullah SAW kita menurut keteladanan beliau itu waktu-waktu saat beliau menyampaikan atau memberikan komunikasi yang bagus, terlebih memberikan nasihat-nasihat, itu beliau menyampaikan dalam 3 hal. 3 waktu yang kita bisa tiru. Waktu yang pertama ketika beliau ingin memberikan sebuah nasihat atau obrolan yang beliau sampaikan, yang Rasulullah sampaikan kepada anak-anak kecil, itu yang pertama saat perjalanan Ustaz. Jadi ketika suatu saat Rasulullah itu memboncengkan seorang anak di belakangnya, itu dia diajak ngobrol, dia bertanya-tanya tentang keislaman, tentang akidah, itu justru lewat perjalanan. Begitupun kita bisa meniru sekarang, barangkali saat kita nganter anak ke sekolah atau jemput anak ke sekolah, kenapa kita tidak manfaatkan waktu nganter? Justru kita waktu berkualitas juga bisa di situ. Mungkin sambil nyimak murojaah anak-anak kita, nanti kita sambil saat jalan itu daripada sekedar diem semua atau lihat kanan kiri, lihat mobil-mobil, kan juga kita bisa mengadakan obrolan asyik, kita bisa kita lakukan saat perjalanan. Pun ketika saat mungkin rambu-rambu lalu lintas, saat lampu merah Ustaz. Saat lampu merah kan otomatis kita berhenti di situ. Nah, ini bisa jadi ajang pembelajaran. Pembelajaran dalam hal apa? Ketika ada lampu merah, biasanya kan ada angka ya tadi ya. Angkanya hitung mundur. Nah, itu kita bisa sebenarnya untuk anak kecil membelajarkan konsep hitung mundur. Mungkin ketika dari 15, 14, 13 itu sebenarnya kita bisa mengambil momentum lampu merah, angka yang ada di lampu merah untuk pembelajaran anak kita belajar matematika atau hitung mundur di situ. Nah, ini kan
membelajarkan ngobrol asik kita justru ada nilai edukatifnya di situ. Ketika sekedar lampu merah, tidak hanya sekedar lampu merah berhenti, diem, tengok kanan kiri, cukup sudah. Nah, itu kita bisa alihkan. Wah, itu loh Dek, lampunya merah. Kita bisa cerita di situ. Kenapa ya Dek lampunya merah? Coba kita hitung. Angkanya itu dari tadi 16 loh, sekarang 15. Kira-kira habis ini berapa? Habis ini berapa? Kita mengajarkan otomatis. Real mengajarkan ilmu praktis, mengajarkan mengenal hitung mundur angka di situ. Kemudian konsep merah itu harus berhenti dan sebagainya, kan banyak sekali momentum yang bisa kita sampaikan. Itulah kita memanfaatkan bisa ngobrol asik ya di momen perjalanan seperti itu. Itu yang Rasulullah juga sering lakukan terhadap anak-anak kecil. Yang kedua, Rasulullah saat memberikan nasihat itu ketika di ruang makan, Ustadz. Jadi saat ruang makan, forum makan, itu kan Rasulullah makan bareng-bareng gitu ya dengan anak-anak. Itu sering beliau lakukan juga. Suatu ketika ada seorang anak kecil, saat makan itu dia tangannya nggak berhenti, polanya banyak, maaf ya, kok pola apa namanya, tingkah lakunya itu banyak. Kemudian tangannya nggak mau berhenti, comot ini, comot itu. Kemudian Rasulullah dengan halus, dengan sopan, dengan tidak menyinggung perasaan maupun dengan tidak menyakiti, Rasulullah langsung meminta sang anak tadi, mendekatlah sini nak, mendekatlah sini. Ketika sang anak tadi mendekat di dekatnya Rasulullah menyampaikan, kalau makan tangan kanan ya sayang ya. Itu dengan bahasa Rasulullah yang memang Masya Allah sopan dan membuat anak itu tidak tersinggung, tidak tersakiti, tidak merasa dia dihakimi di situ, tidak merasa langsung digurui di situ, tapi dengan kata-kata yang lembut, yang sopan. Tangan kanan nak ya sambil duduk. Terus ambilnya itu jangan ambil comot sana comot sini, tapi ambilnya yang paling dekat dulu. Itu yang dikatakan Rasulullah, yang disampaikan Rasulullah kepada anak kecil tadi. Ini biasa dilakukan Rasulullah ketika di ruang makan, saat makan bareng-bareng dengan anak kecil. Jadi kita pun bisa seperti itu dengan anak-anak kecil saat menasihati. Jadi itu yang kedua. Kemudian waktu yang ketiga yang sering Rasulullah sampaikan kepada anak-anak saat yang tepat untuk menasihati anak adalah ketika sang anak itu sakit. Meskipun kita nggak berharap ananda kita sakit ya, tapi qadarullah ketika Allah menakdirkan anak-anak ada yang sakit, justru di situ Rasulullah mengambil peran pentingnya untuk memberikan sebuah nasihat. Suatu ketika seorang putra dari anak Yahudi itu sakit. Dan Rasulullah, Masya Allah, orang yang terkenal, beliau itu terkenal orang yang suka menjenguk pertama kali ketika ada yang sakit. Nah, saat putra dari sang Yahudi tadi sakit, Rasulullah mendekat ya, menjenguk. Dan ternyata Rasulullah memang benar orang yang pertama kali menjenguk. Kemudian sang Rasulullah tadi karena pertama kali menjenguk, betapa terharunya orang Yahudi tadi, termasuk anak kecil tadi. Rasulullah mendekat di dekat kepalanya sang anak tadi sambil mengatakan, karena sakit itu kan hati seseorang itu sedang lunak-lunaknya ya Tat. Jadi kondisi sakit itu hati seseorang sedang lunak, maka ketika mendapat nasihat, ketika mendapat obrolan, dia akan mendengarkan dengan baik karena kondisinya sedang sakit. Akhirnya tadi ketika disampaikan Rasulullah masuk Islam ya nak, itu kemudian sang anak tadi melirik kepada abinya, kepada bapaknya. Bapaknya langsung mengatakan, wahai anakku, ikuti saja Abul Qasim. Jadi diminta mengikuti perkataan Rasulullah. Akhirnya sang anak tadi mengangguk dan Masya Allah, wa tabarakallah, anak yang kecil tadi yang dijenguk Rasulullah dalam kondisi sakit, dalam kondisi sedang lunak hatinya, akhirnya di hadapan Rasulullah sang anak tadi masuk Islam. Masya Allah, ini kan waktu yang tepat juga untuk menasihati sang anak atau ngobrol dengan anak. Yang tidak disadari anak sebenarnya ada nilai-nilai edukatif yang banyak sekali, yang besar sekali. Jadi kita bisa memanfaatkan, bisa mengikuti, bisa mencontoh Rasulullah dengan memanfaatkan 3 waktu penting tadi, yang dalam keseharian insya Allah juga kita bisa lakukan seperti itu ya. Kemudian kapan waktu penting yang lain yang memang kita bisa mengajak ngobrol asik dengan anak kita? Itu ketika dalam hal bercanda. Apa kita tidak boleh bercanda? Boleh sekali, sangat boleh. Bahkan Rasulullah pun terkenal Nabi Rasul yang suka bercanda. Bahkan kita ingat kisahnya seorang nenek-nenek itu ya Ustadz ya. Nenek yang dicandai Rasulullah ketika sang nenek bertanya, wahai Rasulullah, apakah setua saya bisa masuk surga ya Rasulullah? Tapi Rasulullah itu karena orang yang suka bercanda, humoris juga, Rasulullah mengatakan, wahai nenek, di surga tidak ada nenek-nenek. Betapa kagetnya sang nenek, padahal nenek tadi rajin tahajud, rajin sholat, berbuat baiknya banyak, amal unggulannya juga ada. Langsung down saat itu sang nenek. Tapi Rasulullah melanjutkan, nenek,
ketika besok nenek dengan amalan yang banyak bisa masuk surga, dan insya Allah nenek akan berubah menjadi remaja lagi. Betapa yang tadi wajah nenek murung akhirnya menjadi cerah, menjadi senang karena candaan Rasulullah. Candaan-candaan yang tidak membohongi, juga candaan yang tidak menyakiti. Jadi dengan anak kecil pun seperti itu. Suatu ketika juga pernah Rasulullah itu duduk, kemudian ada 3 anak kecil itu diminta Rasulullah, ayo siapa yang nanti bisa lari cepat, lari lebih cepat ke saya, ke Rasulullah, nanti akan ku kasih hadiah, itu kata Rasulullah. Kemudian diberi aba-aba 1, 2, 3 anak tadi dengan cepat lari ke tempat Rasulullah. Ada yang dia mendapati paha kanannya Rasulullah, ada yang langsung nempel di paha kirinya Rasulullah, yang ketiga ada yang nempel di punggungnya Rasulullah. Masya Allah, ketiga anak tadi diberi candai oleh Rasulullah, dan karena semuanya sama, Rasulullah juga tidak beda-bedakan, akhirnya ketiganya pun mendapatkan hadiah dari Rasulullah. Ini kan bagian dari candaan-candaan yang sebenarnya di situ juga ada nilai edukasinya. Ketika tiga anak tadi bersama-sama diberikan kompetisi untuk ayo lomba balap bersama-sama, yang mendekati Rasulullah nanti dapat hadiah. Itu di situ ada nilai yang luar biasa banyaknya ya kalau bisa dikupas ya. Jadi ada nilai kompetisi, ada nanti guyub rukun ketika bersama-sama. Kemudian betapa dekatnya orang tua dengan anak ketika yang satu pegang paha kanan, yang satu paha kiri, yang satu memegang punggungnya Rasulullah, dan Rasulullah tidak sama sekali tidak marah karena memang beliau senang dengan anak-anak kecil. Nah, ini kan juga waktu-waktu yang tepat ya untuk kita memberikan komunikasi yang tepat, atau kita ngobrol asik dengan anak-anak kita. Pun juga barangkali bisa kita sampaikan juga. Nah, ini mumpung sekalian ingat Ustadz, kadang-kadang kita tahu orang tua itu memberikan definisi atau istilah kepada sesuatu itu tidak real. Misalnya, mohon maaf ya Ustadz, saya sampaikan, ada kita mendengar ibu itu mengajarkan, mohon maaf, ini barangkali agak tabu tapi tidak apa-apa, biar nanti juga jadi pencerahan. Ketika mengucapkan kelamin alat vitalnya laki-laki, biasanya kan ibu-ibu atau orang awam menyebutkan burung, atau kalau bahasa Jawanya manuk. Nah, itu sebenarnya kalau di logika apa hubungannya gitu loh. Sampai saya sekarang dewasa ini, sudah tua ini juga bertanya, kok bisa kelamin laki-laki disebut burung itu apa? Apa hubungannya? Kok disebut manuk itu apa hubungannya? Itu kan sama sekali pendefinisian yang tidak tepat, pemberian istilah yang tidak tepat dari orang tua ke anak, sehingga anak-anak menjadi mis penafsiran ya, mis persepsi juga dengan istilah-istilah seperti itu. Akhirnya anak pun sekarang yang sudah terlanjur dewasa mau mengatakan burung atau manuk itu sebenarnya dia agak malu, karena konsep sejak awal itu manuk dan burung itu kan bagian dari persepsi negatif. Padahal itu kan ciptaan Allah juga, itu kan juga binatang ciptaan Allah, tapi mengapa orang-orang mendefinisikan seperti itu ke anak-anaknya dengan istilah seperti itu? Nah, itu kan juga kurang tepat, yang memang kita perlu ubah juga Ustaz. Jadi ya menyebutnya ya cukup dengan aurat atau kemaluan. Kalau saya pribadi dengan anak-anak saya menyebutkan menyampaikan seperti itu termasuk kemaluannya. Itu kemaluan harus dijaga, bukan kok dengan mano atau mungkin ada istilah lain titik dan sebagainya. Itu kan juga tidak tepat. Jadi memang obrolan yang sepertinya ringan tapi itu sangat-sangat bermakna. Itu saat mungkin beberapa waktu yang potensial, yang memang itu sangat berharga untuk kita sampaikan kepada anak-anak kita. Pun termasuk para ayah. Nah, kadang yang suka ngobrol itu mungkin ibu. Ustadz Lilit mungkin berbeda ya. Ustadz Lilit sama Bunda Mus banyak obrolannya, Masya Allah. Itu kadang-kadang para ayah itu sekedar ya sudah tugasnya cari nafkah, nanti menjodohkan menjadi wali saat anaknya menikah ketika anaknya perempuan, dan yang udah mempelajari anak, dampingi anak ya itu tugas ibu. Padahal ya memang ayah bunda itu sama-sama harus satu jalur, sama-sama peran yang dibutuhkan. Peran ayah nanti untuk kewibawaannya, peran ibu untuk kelembutannya itu penting. Ada satu kisah juga di masa Khalifah Umar ya, ketika ada Abi Akro namanya. Abi Akro itu punya putra banyak, 10. Nah, tadinya ketika di rumah itu ramai sekali. Biasa kalau anak banyak itu kan rumah ramai itu rumah yang hidup. Jadi anaknya banyak kok diam semua, itu kayaknya rumahnya kok nggak hidup ya. Jadi ketika rumahnya ramai, anaknya banyak, pada gojek, pada ramai, pada ada yang bertengkar dan sebagainya, ada yang riuh rendah dan sebagainya. Tapi begitu si Abi Akro tadi pulang, kondur sampai rumah, diam langsung semuanya berhenti, tidak ada yang bersuara sama sekali. Kemudian saat itu Khalifah Umar bertanya, wahai Akro, kok anakmu tiba-tiba diam?
Iya, saya itu ketika sampai rumah 10 anakku itu semuanya langsung diam. Jadi kayak menyombongkan diri. Hebat kan saya? Jadi anak saya aja semuanya diam ketika saya datang. Dan selama ini saya nggak pernah dekat dengan anak saya. 10 anakku ini sama sekali tidak ada yang pernah aku cium. Nggak pernah dipeluk, nggak pernah dicium. Kata Khalifah Umar, astagfirullah, gimana kamu bisa memimpin kalau kamu memimpin anakmu saja tidak bisa, dengan anakmu, dengan keluargamu saja tidak dekat, maka dekatlah dengan anak-anak kamu. Jadi ajaklah ngobrol. Bukan dia itu karena takzimnya sama abinya mereka diam semua, tapi karena takut yang luar biasa. Justru yang kita inginkan kayak Khalifah Umar itu main kuda-kudaan dengan putra-putranya. Jadi beliau ketika mungkin di medan perang beliau panglima, kemudian mungkin di sebuah majelis beliau pemimpin, tapi ketika di rumah beliau seakan jadi anak-anak, rela ditunggangi anaknya, jadi tunggangan kuda, main kuda-kudaan, diinjek-injek anaknya, itu sudah biasa. Nah, ini bagian dari peran ayah juga yang memang harus punya momentum yang tepat untuk ngobrol anak biar asik dan menanamkan nilai-nilai edukasi. Masya Allah ya. Jadi memang tipe anak-anak kan ada yang introvert, ada juga yang ekstrovert. Kita lebih enak ketika menggali informasi itu dari tipe atau karakter anak-anak yang ekstrovert. Ekstrovert itu dia ramah, dia terbuka, dia gampang banget sosialisasinya. Mau kita tanya apa, kadang nggak kita tanya aja dia udah menyampaikan duluan. Tapi ketika ada tipe anak yang introvert, yang dia tertutup, ya bisanya itu kita menggalinya itu susah. Maka ya perlu saja kita memang sekali waktu ada quality time dengan anak kita. Jadi ketika ini bisa jadi momentum, meskipun misalnya anak kita 4, itu kita harus punya action plan. Action plan-nya apa? Jadi misalkan hari ini saya khusus pergi berdua dengan anak saya yang nomor 1 untuk menggali informasi. Ya mungkin diawali dengan hari ini kita mau, hari ini disampaikan mau pergi dengan si anak pertama. Besok bisa gantian kedua, ketiga, keempat. Itu harus semuanya diupayakan biar adil juga empat-empatnya. Nanti kita ada satu momentum untuk hanya khusus dengan dia saja. Karena dengan seperti itu dia mau cerita. Nah, yang introvert tadi yang memang dia tertutup, itu pinter-pinternya kita mengawali, tidak langsung menanyakan ada masalah apa dan sebagainya. Ini pernah terjadi juga di saya ya sebagai seorang guru juga. Itu menemui anak yang memang tipenya introvert. Dia sangat tertutup, tidak semua teman bisa diajak bermain, tidak bisa diajak bergaul ya, diajak ngobrol, tidak semua ustadz-ustadzah itu dia terbuka. Tapi coba ketika saya dekati, saya menanyakan mungkin pelan-pelan, hanya 4 mata saja, hanya berdua. Karena memang tipe introvert itu dia susah, tidak, kalau mau ngajak ngobrol di forum yang umum itu susah sekali. Maka kita dekati dulu dengan hanya face to face, berdua saja. Berdua kita dekati, saya tanyakan. Awalnya tanyanya sekedar basa-basi ya, kayak gimana mas ini tadi lagi ngapain, ya awalan lah, basa-basi awalan, meskipun kita sebenarnya tahu jawabannya, tapi ini untuk prolog pengantar saja. Akhirnya dia mau cerita ketika sempat membuat sebuah quotes atau kalimat emotif ya, kalimat yang muncul rasa dan emosinya itu, dia sampai sempat mengucapkan, ketika berbaur itu tidak mendatangkan kebaikan, mengasingkan diri itu lebih baik. Wah, begitu saya dengar kalimat itu, quotes-nya yang dia buat, itu satu sisi saya merasa, wah anak ini luar biasa, ini berbakat untuk membuat sebuah quotes atau kata-kata mutiara yang memang dia bisa memotivasi orang lain. Padahal anak yang pendiam, tapi ternyata di balik kediamannya itu dia punya kalimat yang luar biasa, kayak mantra yang bisa menghipnotis kita. Kayaknya kan sederhana ya Ustadz ya. Daripada berbaur kita dengan orang lain membuat kita tidak baik, mengasingkan diri itu justru lebih baik. Itu ketika ngobrol sama saya dia ucapkan seperti itu tiba-tiba. Karena saya tanya tadinya itu, kok lebih banyak sendiri ya, kok Ustadzah nggak sering lihat banyak ngobrol sama teman-temannya. Akhirnya dia spontan seperti itu, karena memang dia tipenya introvert. Tapi yang perlu kita garis bawahi, di balik apa yang dia sampaikan itu makna yang harus kita luruskan juga.
Berarti ketika memang teman-temannya atau lingkungannya semuanya nggak bisa membuat dia berbaur dengan nyaman, dia mending mengasingkan diri. Apa untuk selamanya dia akan mengasingkan diri terus? Padahal dia nanti perlu berkeluarga, dia nanti perlu bersosialisasi dengan tetangga. Ketika ada kumpulan-kumpulan di RT RW dan sebagainya, dia harus terjun di situ. Tapi ketika kalimat motivasinya seperti itu, ada kalimat emotif yang muncul dengan kalimat yang makjleb tadi. Tapi satu sisi harus kita luruskan, ya akhirnya kita luruskan. Justru memang tipikal anak yang introvert itu kita agak sulit. Jadi kita ambil celah-celah yang dia sukai apa. Yang dia suka itu apa? Karena memang pernah juga dia itu setiap saya ngajar, tadi duduknya di belakang, dia selalu ke depan. Aku izin ke depan ya. Iya, boleh. Di depan saja. Mesti setiap saya ngajar seperti itu. Terus saya tanyakan, "Mas, coba agak mundur sedikit." Nggak kelihatan, mundur lagi sedikit, tambah nggak kelihatan. Oh, berarti ini saya hanya menduga, berarti ini bisa jadi minus anak ini. Kemudian karena memang dia tipenya introvert, saya sampaikan ke uminya, saya WA uminya. Ketika uminya telepon, ada kesempatan telepon, sang anak juga tidak mau jujur kepada uminya. Jadi memang untuk mencari keterbukaan itu susah. Sang anak tidak mau jujur, dia hanya mengatakan, "Enggak, Umi, saya hanya ini mata saya perlu ditetesi saja, nanti udah sembuh." Nggak mau jujur, akhirnya ya udah. Akhirnya saya memberikan tetes mata, dipeseni sama uminya, saya berikan. Ternyata memang nggak ada imbas, nggak ada efeknya. Begitu berapa hari, "Gimana Mas, sudah ditetesi? Coba sekarang di belakang kelihatan nggak?" Enggak Ustazah. Oh, berarti bisa jadi minus ya, besok periksain ya. Ternyata ketika diperiksa, mau diperiksakan, dia minusnya sudah -2. Nah ini kan mencari atau menggali anak-anak yang tipe introvert, ya pinter-pinternya kita mencari dulu kesenangan dia apa, kita deketi. Jangan kita deketinya di forum umum, karena dia merasa, karena introvert tadi dia nggak akan mau menyuarakan. Tapi kita deketinya face to face. Kadang kita menangani anak-anak yang agak gimana itu kita panggil satu persatu. Kalau saya di kelas itu punya azam, saya akan manggil anak-anak saya satu persatu, entah waktunya kapan, tapi meskipun nggak ada masalah, tetap saya butuh ngobrol dengan satu anak ini, besok satu anak ini. Nanti akan, meskipun kelihatannya dia enjoy saja, tapi ternyata di situ ada masalah, terutama kalau anak putri. Nah itu ya sekali lagi pinter-pinternya kita menggali dulu, kita cari kesenangan dia dulu apa, kita deketi lewat itu. Dan kita tidaklah, anak saya kebetulan yang dua itu mondok, dan sejak awal masuk sampai sekarang kita nggak bisa ketemu langsung karena memang aturan yang membatasi ya, karena sedang pandemi. Dan kita juga bismillah, ini demi kesehatan, bersabar sejenak tidak mengapa ya. Tapi lantas bukan berarti kita tidak bisa ngobrol asik dengan anak-anak kita. Kalau saya, pengalaman yang saya lakukan ketika 2 anak di pondok, supaya kita juga ada ikatan hati. Kadang-kadang kan hari Ahad itu kadang ada jadwal untuk bisa telepon. Nah momen telepon itu kita sampaikan. Kita bertanya kepada anak kita kondisinya seperti apa. Kemudian kita bisa selipkan surat saat kita mengantar barang. Saya seringnya begitu, Ustaz. Jadi supaya komunikasi atau obrolan kita berkualitas, karena memang kondisi membatasi untuk kita tidak bertemu langsung, akhirnya saya lewatnya perantara surat. Kebetulan anak-anak saya juga suka dengan membaca tulisan uminya, jadi tulisan Abi Umi itu disisipkan di situ. Jadi pas nganter barang itu kan ada barang macam-macam itu ya, mungkin plus makanan dan sebagainya. Di situ pasti saya selipkan surat, saya awali, "Umi sama Abi mencintai kamu nak, gimana kabarnya? Tetap jaga kesehatan ya." Jadi saya juga tidak berondong pertanyaan dengan gimana hafalannya, gimana ini, tidak. Karena sudah mau mondok dulu aja itu sudah apresiasi yang luar biasa. Pertanyaan seperti itu nanti ketika sudah stabil, sudah settle saja. Tapi lebih ke obrolan ringan, teman-temannya dari mana saja. Nah itu nanti dia ketika bisa nyambungnya itu saat nanti forum bisa boleh telepon, karena kan pasti ada momen lah boleh telepon, tidak semuanya terus dibatasi nggak boleh telepon sama sekali kan tidak. Kebetulan 2 anak saya yang mondok itu kan ada jadwal telepon ya, setiap hari Ahad itu ada jadwal teleponnya. Nah saat itu dia akan menjawab surat yang saya sampaikan. Bahkan yang terakhir kemarin pas telepon itu dia sampai mengatakan, "Umi, aku suka loh baca suratnya Umi jangan sampai lupa." Yang kedua ini yang perempuan,
Yang perempuan pas telepon itu sampai bilang ke saya, Umi aku suka baca suratnya Umi. Jadi nanti kalau ngirim barang, Umi jangan lupa loh ya tulis surat. Nanti suratnya mau aku kumpulkan. Masya Allah, rasanya maknyes seperti itu. Jadi sampai sekarang ternyata surat-surat yang saya berikan, meskipun hanya sekedar love you, Solihah, itu ternyata dia kumpulkan. Kemarin saat telepon saya langsung rasanya tuh merinding, ya Allah. Jadi orang tua juga terharu ketika anak sampai mengumpulkan surat dari uminya. Itu dia jujur mengatakan dikumpulkan. Sudah aku hitung, dan nanti setiap ngirim barang jangan lupa ya Mi suratnya ya. Itu yang ditunggu. Ini kan bisa jadi momentum sebuah obrolan kita yang berkualitas. Jadi obrolan tidak harus dengan lisan ya, atau face to face, tapi lewat media apapun bisa kita lakukan, dengan surat tadi. Ketika dengan telepon juga bisa. Ini juga berlaku ketika ayah bundanya LDRan. Mungkin anaknya di rumah tapi ayah bundanya LDR di luar pulau, yang memang tidak bisa face to face dengan langsung, tidak bisa, ya bisanya mungkin video call. Itu kita manfaatkan momentum untuk berkualitas. Sekedar kita ya menyapa pagi, itu kan juga bisa kita lakukan. Jadi tidak harus dengan face to face, tidak harus ketemu langsung, bisa lewat media apapun. Yang penting ketika sudah betul-betul tulus kita ingin ngobrol dengan anak, insya Allah kita itu akan sampai ya, karena basyiroh antara orang tua dengan anak itu insya Allah akan dipertemukan. Masya Allah ya, setiap anak itu anugerah ya, dan setiap kondisi anak itu semuanya punya kelebihan yang luar biasa, yang kita wajib memberikan apresiasi yang besar juga ya. Kalau bisa diingat ada 3 tipe gaya belajar anak ya. Jadi yang pertama tipe visual, yang kedua visual auditory, yang ketiga dengan tipe gaya belajar kinestetik. Mungkin kalau zaman dulu kebanyakan anak itu tipe belajarnya visual, jadi sekedar dia duduk mendengarkan ceramah dari ustadz-ustadzahnya. Ada juga yang mulai agak kemajuan sedikit, ada yang tipe gaya belajarnya itu visual auditory, jadi dia bisa menyerap ilmu itu ketika dalam kondisi dia sambil bermain, nanti sambil mendengarkan nyanyi-nyanyian, dia sambil menerapkan, itu juga bisa. Tapi ada juga tipe anak yang dia itu kinestetik. Apa itu kinestetik? Itu dia banyak gerak, yang Masya Allah. Dan dengan 3 tipe itu semuanya itu punya kelebihan masing-masing, yang kita tidak bisa menyalahkan, wah anakku kok tipenya ini, anakku kok tipenya ini. Tidak, karena ketiganya itu potensi yang luar biasa, yang memang kita pandai-pandainya mengarahkan ke hal-hal yang memang dia sesuai dengan tipenya tadi. Kalau ternyata tadi tipenya kinestetik, kan otomatis dia banyak gerak, dia akan senang dengan sesuatu yang lebih ke motorik kasar, itu dia senang. Bahkan mungkin menyerap ilmu aja dia sambil lari-lari, hampir kayak mendekati autis, tapi bukan autis ya, memang itu tipenya kinestetik. Itu potensi yang bagus, tinggal kita mengarahkan, dia pasti akan senang dengan motorik kasar, dengan nanti bisa dia merakit-rakit apa, kemudian dengan kadang lompat-lompat, olahraga dan sebagainya. Itu tinggal kita pinternya mengarahkan saja, karena memang dia tipenya kinestetik. Nanti bisa mencari rujukan-rujukan ketika mengimbangi anak atau ananda kita dengan tipe yang kinestetik, itu seharusnya kita seperti apa. Nanti bisa kita gali lagi informasi lebih dalam ya. Karena menjadi orang tua itu memang dia harus pembelajar juga. Masya Allah, salah satu nikmat besar jadi orang tua itu dia akan belajar bagaimana menghadapi karakter anak yang seperti ini. Saya saja ketika dengan 4 anak itu ternyata juga kita menghadapi 4 karakter anak, yang saya juga PR besar ketika 4 anak saya seperti apa, itu PR besar juga buat saya. Anak yang pertama beda dengan karakter kedua, beda dengan karakter yang ketiga, beda juga dengan karakter anak yang nomor 4. Memang kita pinter-pinternya harus belajar dari karakter anak tersebut. Kalau yang tadi kinestetik hampir mirip mungkin dengan putra saya yang keempat, itu luar biasa. Itu dia Masya Allah laki-laki, kemudian nggak mau berhenti, bahkan kadang-kadang baca apa dia sambil jongkok, sambil nanti dulusoran, sambil apa ya. Memang saya melihat apa mungkin dia gaya belajarnya itu gaya belajar kinestetik. Ya udah, kita tidak bisa memaksakan anak harus saat belajar itu harus duduk di kursi dengan berhadapan meja, itu tidak bisa kita memaksakan. Jadi memang anak itu tipenya dia bisa menyerap ilmu ya dengan kondisi seperti itu. Ya berarti satu sisi kita memaklumi, tapi satu sisi kita juga perlu menerapkan ilmu kedisiplinan dan ilmu menghormati guru. Kadang-kadang ketika mungkin dia tipenya kinestetik, semaunya sendiri, di mana-mana dia lari ke sana kemari, kan ada adab-adab yang memang juga harus kita tanamkan. Nah, itu juga perlu kita selaras juga kita imbangi.
mengingatkan. Jadi ketika manggil sekali 2 kali nggak apa-apa. Kita sebagai orang tua itu nggak boleh bosan untuk manggil. Selama anak kita nanti masih nyaut meskipun 1-2 kali ya tetap itu harus, ya kita harus terus memanggilnya sampai ya tidak bisa memaksakan dipanggil sekali tuh mbak udah langsung datang. Barangkali dia tadi masih nggak dengar atau apa, atau mungkin ya memang tipenya begitu, ya kita harus bersabar dulu sampai nanti dia menemukan. Ketika sudah beranjak sesuai seiring perkembangan usia, nanti dia akan memahami. Tapi di awal kita tidak bisa memaksa anak harus dengan panggilan kita pertama harus mau nurut, itu tidak bisa. Rasulullah saja memerintahkan anak untuk sholat, itu kita merintahkan, Rasulullah merintahkan aja itu umur 7 tahun ya. Itu yang sholat saja loh, yang sholat ya, yang berupa kewajiban saja itu diperintahkannya 7 tahun. Kemudian itu perintah ya, kalau sebelum 7 tahun kan hanya mencontohkan. Jadi kita tidak sampai boleh memarahi, bentak-bentak ketika sebelum umur itu belum sholat, itu tidak. Rasulullah saja memerintahkannya sholat usia 7 tahun. Ketika 10 tahun, nah itu baru memang ketika belum mau kita berhak atau boleh memukul, tentunya dengan pukulan yang tidak menyakiti, dan pisahkan tempat tidurnya. Nah ini sekalian mumpung ingat, memisahkan tempat tidur ini terkadang orang tua itu, mohon maaf bahasa Jawanya awal ya tata, awal mesake cilik kok dipisahkan tempat tidurnya, mesake. Nah itu justru ini kita menyimpang. Pada Rasulullah itu menyampaikan pisahkan tempat tidur kita dengan anak-anak, terlebih ketika umurnya sudah 10 tahun. Istilah mesake dan sebagainya itu ya berarti kita nggak ngikuti Rasulullah. Rasulullah saja merintahkan begitu. 10 tahun belum mau sholat ya kita berhak memukul dan pisahkan tempat tidurnya. Perkara nanti bagaimana caranya lah, mungkin nanti di lain kesempatan bisa dikupas sama Ustadz Lilik ya untuk membahas seperti itu. Jadi kalau tadi kinestetik ya kita mengimbanginya dengan menyesuaikan gaya belajar sang anak tadi. Tentunya juga diimbangi dengan menanamkan adab-adab bagaimana cara menghormati guru, bagaimana adab-adab dengan temannya. Meskipun gaya belajarnya dengan gaya kinestetik, dia bisa menyerap ilmunya dengan gaya seperti itu. Kadang ada tipe anak yang dia bisa menyerap itu hanya waktu 5 menit, selebihnya udah ya. Jadi dia dalam tatap muka, dalam pembelajaran yang durasinya 30 atau 35 menit, itu dia bisa nyantolnya itu ada loh yang hanya 5 menit. Selebihnya udah dia bermain dengan sendirinya. Tapi berarti 5 menit yang dia miliki itu berkualitas. Itu ada yang tipe seperti itu. Biasanya juga tipe anak-anak kinestetik. Dan justru ke depan tipe kinestetik itu dia punya keahlian-keahlian yang kadang tidak kita duga. Dia bisa membuat sesuatu. Ya Allah, anak seusia ini bisa membuat sesuatu. Itu juga dari anak-anak yang tipenya tadi, kinestetik tadi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa yang saya hormati, Masya Allah, tidak ada kata terlambat untuk kita bisa lebih dekat dengan anak kita, karena sejatinya kita adalah orang tua yang tipe pembelajar. Kita orang tua yang justru menjadi murid untuk anak-anak kita. Kadang kita banyak belajar dari mereka, tetapi tugas kita karena mendapat amanah untuk menjadi orang tua, tetap kita juga harus bisa lebih dekat dengan mereka. Dengan cara apa? Mungkin bisa cari waktu-waktu yang berkualitas, quality time dengan anak-anak kita. Sesekali aja mereka keluar, ngobrol dengan mereka, itu satu momentum yang sangat berharga. Dan setelah itu barangkali ketika kita tidak sanggup untuk kapan ya kita waktu ngobrolnya, kita boleh awali dari prakteknya langsung, membuat action plan dulu atau perencanaan dari awal. Tanggal ini, bulan ini saya mau ngajak anak saya kemana, yang pertama, yang kedua, anak ketiga dan seterusnya. Itu kita buat action plan supaya kalimat yang kita sampaikan adalah kalimat yang berupa amazing communication gitu ya. Saya jadi ingat kisahnya Mas Haruki Emoto yang sudah berhasil membuat penelitian The Power of Water. Nah, ini berasal dari kalimat yang baik akan menghasilkan kristal-kristal yang baik. Begitupun waktu ngobrol kita yang asik dengan anak-anak kita, komunikasi kita yang baik di waktu yang tepat akan menghasilkan jiwa anak kita pun jiwa anak-anak yang baik, berkarakter baik yang kita harapkan bersama-sama. Pun demikian saya mohon doanya untuk saya keluarga bisa mendidik menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak yang memang ternyata sangat masih susah juga ya. Tapi kita bersama-sama akan belajar menjadi orang tua yang baik. Dan Ustadz, dari saya cukup sekian. Langsung saya tutup dari saya nggih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.